Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Delvianti Febrianti dengan NIM 20250101303087. Tujuan saya membuat video ini merupakan tugas akhir semester yang dimana penjelasan mengenai materi yang berjudul tenaga kerja pengendalian akuntansi biaya. Baik, silahkan simak video selanjutnya. Pengertian biaya tenaga kerja. Biaya tenaga kerja ini adalah seluruh pengeluaran yang dilakukan perusahaan untuk menggunakan tenaga kerja manusia atau karyawan dalam proses produksi barang atau jasa. Biaya ini merupakan bagian dari produksi. Nah, artinya termasuk dalam total biaya yang diperlukan untuk menghasilkan suatu produk atau layanan. Biaya tenaga kerja ini mencakup gaji, upah, tunjangan, dan benefit lainnya. Yang pertama, gaji. Gaji ini merupakan imbalan tetap yang biasanya diberikan kepada karyawan bulanan atau staf tetap. Yang kedua, upah merupakan imbalan yang diberikan kepada pekerja berdasarkan jumlah jam kerja atau volume pekerjaan. Biasanya untuk tenaga kerja harian atau borongan. Yang ketiga, tunjangan. Nah, tambahan penghasilan di luar gaji pokok, misalnya tunjangan makan, transportasi, jabatan, dan sebagainya. Nah, yang keempat, benefit lainnya. Fasilitas tambahan seperti asuransi kesehatan, jaminan pensiun, cuti berbayar, dan bonus tahunan. Nah, selanjutnya ada klasifikasi biaya tenaga kerja. Biaya tenaga kerja ini dapat diklasifikasikan menjadi 3 kelompok utama, yaitu berdasarkan hubungan fungsi organisasi, hubungan dengan produk, dan perilaku biaya. Yang pertama, berdasarkan fungsi dalam organisasi. Nah, klasifikasi ini melihat peran atau posisi tenaga kerja dalam struktur organisasi, yang di dalamnya ada tenaga kerja produksi. Nah, tenaga kerja produksi ini karyawan yang terlibat langsung dalam proses produksi barang atau jasa. Contohnya seperti operator mesin dan perakit produk. Kemudian tenaga kerja administrasi, karyawan yang menjalankan fungsi administratif dan manajerial. Contohnya seperti staf keuangan, HRD, sekretaris. Kemudian tenaga kerja pemasaran, karyawan yang bertugas dalam aktivitas penjualan dan promosi. Contohnya sales, tim marketing, customer service. Kemudian yang kedua, berdasarkan hubungan dengan produk. Nah, klasifikasi ini berdasarkan apakah biaya tenaga kerja dapat diidentifikasi langsung dengan produk yang dibuat. Kemudian biaya tenaga kerja langsung ini atau direct labor cost, biaya untuk tenaga kerja yang langsung mengerjakan produk tertentu. Contohnya gaji tukang las dalam pembuatan rangka sepeda. Biaya tenaga kerja tidak langsung merupakan indirect labor cost, yang dimana biaya untuk tenaga kerja yang tidak bisa langsung dikaitkan dengan produk tertentu, tetapi tetap mendukung proses produksi. Contohnya seperti gaji mandor dan teknisi perawatan mesin. Nah, yang ketiga, berdasarkan perilaku biaya. Klasifikasi ini melihat bagaimana biaya berubah terhadap perubahan volume produksi, yang dimana biaya tetap ini merupakan gaji tetap bulanan yang tidak berubah meskipun volume produksi berubah. Contohnya seperti gaji supervisor pabrik. Nah, kemudian biaya variabel, biaya yang berubah sesuai jam kerja atau jumlah produksi. Contohnya seperti upah lembur dan sistem borongan. Kemudian yang ketiga, biaya campuran. Nah, gabungan dari biaya tetap dan variabel. Contoh seperti gaji pokok tambah insentif per unit yang diproduksi. Selanjutnya, sistem penggajian dan pengupahan. Sistem pengupahan adalah cara perusahaan memberikan kompensasi gaji atau upah kepada karyawan atas pekerjaan yang dilakukan. Terdapat 3 sistem utama. Yang pertama, sistem upah berdasarkan waktu. Upah dihitung berdasarkan lama waktu kerja, misalnya per jam, per hari, per bulan. Nah, cocok untuk
untuk jenis pekerjaan yang sulit diukur hasil atau outputnya secara langsung. Contoh, petugas keamanan, staf administrasi, tenaga kebersihan. Nah, kelebihannya itu apa? Kelebihannya seperti memberikan kepastian penghasilan tetap kepada karyawan terlepas dari produktivitas mereka, dan stabil dan mudah dihitung. Kemudian yang kedua, sistem upah berdasarkan prestasi. Nah, upah ini dihitung berdasarkan hasil kerja atau produktivitas. Contohnya seperti upah borongan per unit. Upah borongan per unit produksi yang dihasilkan. Nah, bisa juga dalam bentuk insentif jika mencapai target tertentu. Dia cocok untuk pekerjaan yang mudah diukur outputnya seperti produksi barang atau penjualan. Nah, kelebihannya itu apa? Kelebihannya meningkatkan motivasi dan produktivitas karena karyawan terdorong bekerja lebih efisien untuk memperoleh insentif yang lebih besar. Kemudian yang ketiga, sistem upah campuran. Nah, kombinasi antara upah tetap atau waktu yang memberi stabilitas pendapatan. Nah, upah variabel atau insentif yang memberi dorongan kinerja. Nah, dia ini cocok untuk posisi yang butuh motivasi tambahan, namun tetap perlu pendapatan dasar yang stabil. Kelebihannya juga memberikan keamanan finansial dan sekaligus mendorong produktivitas melalui bonus atau insentif. Nah, kemudian selanjutnya pencatatan dan alokasi biaya tenaga kerja. Yang pertama ada dokumen pendukung. Nah, dokumen pendukung ini merupakan dokumen-dokumen yang digunakan untuk mendukung pencatatan dan pengalokasian biaya tenaga kerja secara akurat. Nah, di dalamnya itu ada kartu jam kerja yang digunakan untuk mencatat jumlah jam kerja karyawan setiap hari. Dia ini penting untuk menghitung upah berdasarkan waktu. Kemudian ada kartu hadir. Dia mencatat kehadiran karyawan atau memberikan keterangan seperti hadir, izin, sakit, dan cuti. Nah, dia penting untuk dasar pembayaran gaji atau insentif. Kemudian ada lembar distribusi upah, digunakan untuk mengalokasikan biaya tenaga kerja ke berbagai departemen atau produk. Nah, memastikan biaya tenaga kerja dicatat di tempat yang tepat dalam laporan keuangan. Kemudian yang kedua ini jurnal pencatatan. Nah, jurnal pencatatan ini yang digunakan untuk mencatat biaya tenaga kerja ke dalam pembukuan akuntansi seperti kalian bisa lihat di PPT ini. Nah, contohnya seperti operator mesin yang ke biayanya.
varians tenaga kerja. Nah, apa itu varians? Nah, varians adalah perbedaan antara biaya tenaga kerja yang dianggarkan atau standar dengan biaya aktual yang terjadi. Ada 3 jenis, yaitu yang pertama varians tarif upah. Nah, varians tarif upah ini ada perbedaan antara tarif upah standar dengan tarif aktual yang dibayar, menunjukkan apakah perusahaan membayar lebih mahal atau lebih murah dari yang direncanakan. Kemudian varians efisiensi tenaga kerja. Perbedaannya antara jam kerja standar dengan jam kerja aktual yang menunjukkan efisiensi tenaga kerja. Apakah pekerjaan dilakukan dengan lebih cepat atau lebih lambat dari estimasi. Nah, kemudian varians total. Nah, kombinasi dari varians tarif dan varians efisiensi ini memberikan gambaran keseluruhan tentang selisih biaya tenaga kerja. Kemudian yang ketiga, rumus perhitungan varians. Nah, rumus yang digunakan untuk menghitung masing-masing varians seperti varians tarif sama dengan varians standar kurang tarif aktual kali jam kerja aktual. Nah, jika hasilnya positif berarti lebih hemat dari standar. Kemudian yang kedua ini ya, varian efisiensi sama dengan jam standar kurang jam aktual kali tarif standar. Jika hasilnya positif berarti lebih efisien dari standar. Kemudian varian total sama dengan varian tarif tambah varian efisiensi, memberikan hasil akhir apakah tenaga kerja dikelola dengan baik secara tarif dan efisiensi. Selanjutnya, metode pengendalian biaya tenaga kerja. Nah, tujuan pengendalian biaya tenaga kerja ini merupakan pengendalian biaya tenaga kerja untuk memastikan bahwa biaya yang dikeluarkan untuk tenaga kerja sesuai dengan rencana, efisiensi, dan memberikan hasil maksimal bagi perusahaan. Yang pertama itu ada pengendalian preventif atau pencegahan. Nah, ini merupakan langkah awal untuk mencegah pemborosan biaya tenaga kerja sebelum terjadi. Nah, ada rekrutmen dan seleksi yang tepat atau memilih karyawan yang sesuai dengan kualifikasi dan kebutuhan perusahaan agar tidak salah penempatan. Kemudian pelatihan dan pengembangan karyawan. Nah, meningkatkan keterampilan agar karyawan bisa bekerja lebih efisien dan produktif. Kemudian desain pekerjaan yang efisien, yang merupakan menyusun alur kerja dan pembagian tugas yang optimal sehingga tidak ada waktu atau tenaga yang terbuang. Kemudian yang kedua ini merupakan pengendalian detektif atau pendeteksian. Langkah ini dilakukan untuk memantau dan mengidentifikasi penyampaian biaya tenaga kerja yang terjadi. Nah, kemudian monitoring jam kerja dan produktivitas, yang dimana melacak jam kerja aktual dan hasil kerja agar bisa dibandingkan dengan standar. Produktivitas, memberikan pesan, memberikan insentif atau memberikan sistem kerja agar meningkat. Nah, jadi di sini inti kesimpulannya itu adalah merupakan
Pengendalian biaya tenaga kerja ini merupakan komponen penting dalam akuntansi biaya dan tidak bisa dilakukan secara sembarangan. Dia juga diperlukan pendekatan yang sistematis, terstruktur, dan terencana, serta komprehensif, menyeluruh, tidak hanya dari satu aspek